Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zahran dari semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Organisasi Kependidikan. Saya Naufal Zahran dengan NIM 23241040. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang organisasi dan lembaga kependidikan, yang mana organisasi itu adalah suatu kelompok yang mana di dalamnya itu ada yang namanya ketua dan bawahan, ada yang namanya hierarki. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya dari atas hingga bawah itu ada. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada yang namanya kepala sekolah. Nah, di sini saya akan menyebutkan beserta tanggung jawab utamanya dan tugas pokoknya. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Tanggung jawab utamanya itu pemimpin tertinggi di sekolah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi, pengembangan staf, dan hasil belajar siswa. Nah, jadi kepala sekolah di sini ibaratkan kepala dalam badan, yang mana sangat penting perannya kepala sekolah. Jika tidak ada sekolah, kemungkinan sekolah tersebut itu tidak akan terurus. Nah, terus tugas pokoknya itu yang pertama membuat perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah. Nah, jadi merencanakan bagaimana rencana ke depannya sekolah itu akan berkembang itu seperti apa. Terus mengorganisasi tersebut, kepala sekolah itu membentuk suatu bawahan dia, mulai dari kesiswaan, kurikulum, TU, dan sebagainya. Nah, terus mengarahkan ketika sudah dibangun organisasinya, sudah dibentuk, maka diarahkan tugas-tugasnya apa dan caranya bagaimana. Nah, terus mengawasi. Setelah diarahkan, staf jalan sendiri. Nah, kepala sekolah itu bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi. Setelah mengawasi, kita harus evaluasi apa yang kurang, apa yang harus ditindaklanjuti, atau apa yang harus ditingkatkan lagi. Nah, terus tugas pokok yang kedua yaitu mengambil keputusan strategis terkait kurikulum, anggaran, dan personal. Nah, terus yang ketiga menciptakan iklim kerja yang kondusif. Nah, jadi guru itu bisa betah gara-gara mungkin dari kepala sekolahnya atau guru-gurunya, tapi yang lebih berperan yaitu mungkin dari kepala sekolahnya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya wakil kepala sekolah. Tanggung jawab utamanya yaitu membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas-tugas manajerial dan operasional. Nah, jadi ada tangan kanan dari kepala sekolah. Tangan kanannya yaitu wakil kepala sekolah. Jadi ketika kepala sekolah tidak sanggup, maka tidak terpegang tugasnya, maka dialihkanlah ke kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, tugas pokoknya yaitu yang pertama mewakili kepala sekolah jika berhalangan hadir. Mungkin ada rapat di suatu tempat, ada rapat kepala sekolah, kepala sekolah tersebut berhalangan hadir, maka dipanggillah, maka wakil kepala sekolah lah yang keluar, yang ikut rapat gitu. Nah, terus yang kedua yaitu mengkoordinasikan semua bidang wakil kepala. Jadi wakil kepala itu salah satunya yaitu kurikulum, kesiswaan, sarpras atau sarana prasarana, terus humas dan sebagainya. Jadi mengkoordinasikan semua bidang. Nah, itu tugas wakil kepala sekolah. Nah, terus yang ketiga yaitu ada yang namanya tata usaha atau bisa disebut TU. Nah,
tanggung jawab utamanya yaitu memimpin dan mengelola seluruh kegiatan administrasi dan ketatausahaan sekolah. Jadi kadang di suatu lembaga itu sekolah itu memperkerjakan TU. Bahkan TU tersebut tidak mengajar, hanya fokus kepada tata usaha sekolah tersebut. Nah, tugas pokoknya itu mengurus administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, dan inventaris sekolah. Terus yang kedua, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di sekolah. Nah, terus yang ketiga, bidang fungsional di bawah wakil kepala sekolah. Jadi bidang fungsional tapi di bawah wakil kepala. Ada kepala sekolah, ada wakil, dan ada TU, tata usaha. Nah, terus yang keempat yaitu ada yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum, tanggung jawab utamanya yaitu mengembangkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program pengajaran. Contohnya seperti mengembangkan, mengelola bagaimana cara membuat jadwal guru, bagaimana membuat absensi, guru, absensi murid, dan sebagainya. Nah, tugas pokoknya itu menyusun kalender akademik dan jadwal pelajaran. Nah, itu sudah disebutkan tadi, jadwal pelajaran. Nah, kalender akademik. Selama 1 tahun pembelajaran itu diatur oleh kurikulum. Nah, terus yang kedua, tugas pokoknya yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM dan memastikan guru mengajar sesuai silabus. Nah, jadi guru membuat modul ajar atau RPP itu harus ada dan disetorkan kepada kurikulum. Nah, terus yang ketiga yaitu mengelola evaluasi hasil belajar siswa atau ujian dan rapor. Jadi dievaluasi hasil belajar siswa, yang mana hasil belajar siswa itu berbentuk rapor. Nah, terus membawahi kelas unggulan dan SMA model, kemungkinan program khusus dan pengembangan kurikulum. Nah, terus yang kelima ada yang namanya kesiswaan. Nah, tanggung jawab utamanya yaitu absensi dan data kemajuan siswa. Nah, jadi yang mana tugas pokoknya itu bersangkutan kepada siswa. Terus menegakkan tata tertib dan menangani kasus disiplin. Seperti ada orang yang terlambat harus diapakan. Terus mengawasi OSIS, pembina OSIS. Nah, itu menjadi tugas sebagai kesiswaan. Terus mengawasi dan membina kegiatan ekskul dan organisasi siswa. Nah, itu tugasnya dari kesiswaan. Terus ada yang namanya juga yang keenam yaitu sarana prasarana atau sarpras. Nah, tanggung jawab utamanya yaitu merencanakan, mengelola, memelihara, dan menyediakan semua fasilitas fisik dan peralatan yang mendukung kegiatan sekolah. Contohnya, ketika ada di kelas bangkunya kurang atau mejanya yang kurang, maka di bidang sarpras tersebut itu membuat laporan, diajukan ke atasan, maka turunlah biaya atau turunlah dana untuk membeli bangku tersebut. Jadi itu tugasnya, tanggung jawab utamanya dari sarpras atau sarana prasarana. Terus tugas pokok dari sarpras yaitu mengelola inventaris gedung, ruang kelas, laboratorium, dan peralatan. Terus yang kedua, bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan lingkungan sekolah. Terus yang ketiga yaitu membawahi KT atau ketua tim atau ketua teknis atau korpri ataupun PGRI. Nah, terus yang ketujuh yaitu humas atau bisa disebut hubungan masyarakat. Nah, tanggung jawab utamanya yaitu menjalin komunikasi yang baik antara sekolah dengan pihak luar atau bisa disebut orang tua murid atau wali murid, ya, masyarakat, instansi yang lainnya juga. Nah, itu
hubungan masyarakat itu tanggung jawab utama dari humas. Terus tugas pokoknya itu yang pertama mempublikasikan kegiatan dan prestasi sekolah. Nah, terus yang kedua yaitu mengurus kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu mengelola informasi dan citra positif sekolah. Terus membawahi PGRI. Terus selanjutnya yaitu posisi pelaksanaan dan koordinasi. Yang kedelapan yaitu koordinator BK atau bimbingan konseling. Nah, tanggung jawab utamanya yaitu memberikan bimbingan, konseling dan arahan kepada siswa terkait masalah belajar, pribadi, sosial dan karir. Nah, itu berarti masuknya ke seperti psikolog ya, membimbing konseling. Terus yang tugas pokoknya yaitu melaksanakan layanan konseling individual dan kelompok. Selanjutnya membuat program bimbingan karir dan studi lanjut. Terus yang ke-9 yaitu ada yang namanya koordinator ICT. Nah, tanggung jawab utamanya yaitu mengelola dan mengkoordinasikan pengguna teknologi informasi dan komunikasi atau ICT di sekolah. Jadi semua yang berkaitan dengan komunikasi dan teknologi itu dikoordinatorkan, diserahkan kepada ICT. Tugas pokoknya yaitu memelihara jaringan internet dan perangkat komputer. Terus memberikan dukungan teknis kepada guru dan staf. Selanjutnya yaitu mengembangkan materi ajar berbasis teknologi. Jadi tidak ketinggalan zaman. Murid-murid itu belajar teknologi. Terus selanjutnya itu ada yang namanya yang ke-10 yaitu pendidik atau guru atau pengajar. Tanggung jawab utama yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan mendidik siswa sesuai mata pelajaran masing-masing. Tugas pokoknya yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu memberikan penilaian dan bimbingan kepada peserta didik. Jadi guru, staf itu tugasnya itu mengajar, mengarahkan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, ya, memberikan penilaian, bimbingan kepada peserta didik. Nah, terus yang ke-11 yaitu peserta didik atau siswa, yang mana peserta didik ini memiliki tingkatan paling bawah dari sistem hierarki di dalam kependidikan sekolah. Nah, tanggung jawab utamanya itu mengikuti seluruh kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan sekolah. Tugas pokoknya itu belajar dengan giat dan mematuhi semua tata tertib sekolah. Nah, selanjutnya itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Baiklah, jadi keseluruhan yang saya jelaskan itu dari mulai kepala sekolah sampai yang paling bawah itu ada 8 komponen atau 8 poin, yang mana poin tersebut diorganisasikan dari atas sampai bawah. Nah, baiklah, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.